Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Anju Sore bersama saya Diandra Mukni. Kita awali Anju Sore hari ini dengan informasi banjir setinggi 2 meter masih merendam ribuan rumah warga di 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung. Petugas mengevakuasi warga yang terjebak banjir dengan perahu karet. Kanan. Banjir dengan ketinggian 2 meter nyaris menenggelamkan ribuan rumah warga di perumahan Arinda, Kecamatan Tanjung Seneng, Bandar Lampung. Sejumlah warga terpaksa meninggalkan rumah mereka dan memilih untuk mengungsi. Namun sebagian warga lainnya memilih tetap bertahan di rumah mereka yang terendam banjir. Petugas gabungan pun mengevakuasi warga yang masih berada di rumahnya ke tempat yang lebih aman. Dan beberapa di antaranya masih dilakukan evakuasi oleh petugas dari kepolisian Polda Lampung. Banjir di kawasan ini merupakan salah satu lokasi terparah terdampak banjir yang melanda 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung sejak Jumat malam. Bencana banjir ini dipicu akibat hujan deras dan buruknya sistem drainase di Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah yang telah memasuki hari ketiga, di mana retret hari ini diisi dengan agenda ibadah untuk semua agama serta paparan materi dari Lemhanas dan Kementerian Keuangan. Ratusan kepala daerah melanjutkan kegiatan retret hari ketiga di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Agenda retret kembali diawali dengan olahraga pagi yang menjadi rutinitas para kepala daerah selama pembekalan dilaksanakan. Kegiatan retret hari ketiga ini diisi dengan agenda ibadah untuk semua agama yang dilaksanakan pada Minggu pagi di berbagai tempat ibadah di sekitar Akademi Militer Magelang. Memasuki hari ketiga, para kepala daerah mengaku sudah semakin akrab satu sama lain, serta mampu beradaptasi dan mempererat koordinasi antar kepala daerah. Untuk hari ini kita kegiatannya dari seluruh agama untuk mengikuti kegiatan ibadah. Yang Kristiani ke gereja, Katolik ke gereja, mungkin yang Hindu, Buddha ada kegiatan lain, yang Islam direncanakan dikumpulkan di masjid. Kita udah ikut ini di hari ketiga dan sudah semakin akrab dan sudah semakin beradaptasi dengan lingkungan di sini. Sesuai dengan instruksinya Pak Menteri Dalam Negeri bahwa kita setiap saat dengan memanfaatkan kondisi seperti ini, kita selalu berkoordinasi antara bupati dan wali kota serta gubernur, dan kita memanfaatkan waktu-waktu apa masalah-masalah yang terjadi di daerah kita selesaikan dan di sini kita diskusikan. Selain beribadah, agenda retret di hari ketiga juga diisi dengan paparan materi dari Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI dan pemaparan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Minggu malam untuk mempersiapkan kepala daerah dalam mengemban tugas di wilayah masing-masing. Dari Magelang, Jawa Tengah, Kevin Pakan, Dede Rudi, iNews melaporkan. Meski kegiatan retret sudah berjalan, sejumlah kepala daerah yang merupakan kader PDIP belum mengikuti retret. Wali Kota Semarang yang juga kader PDIP mengungkapkan pihaknya masih terus menunggu arahan lebih lanjut dari partai dan tetap siaga di Magelang. Menunggu arahan dari partai. Nah, tadi ada briefing dari Mas Pram bersama Pak Gubernur Bali. Posisinya kita semuanya masih diminta untuk standby di Magelang dan menunggu arahan lebih lanjut. Namun karena kami merasa bahwa acara ini penting, acara retret ini penting karena ada banyak sekali narasumber yang diundang, itu para tokoh-tokoh yang memiliki dan lembaga-lembaga yang memiliki banyak informasi yang akan bermanfaat, maka teman-teman yang di dalam dari partai-partai lain men-share materi-materi itu dan kita pelajari. Ya, kita membangun perasaan kita ini kayak masa COVID itulah,
work from home gitu, jauh dari titik acara, tetapi kita tetap belajar. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Kevin Pakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Halo, selamat sore Kevin, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, selamat sore Diandra dan pemirsa. Untuk situasi terkini di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, para kepala daerah baru saja melaksanakan atau tengah jeda sejenak istirahat sholat maghrib pada saat ini. Karena tadi berdasarkan pantauan kami, ini para kepala daerah baru saja melaksanakan atau menerima pembekalan dari Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional, terkait dengan bagaimana dari mengetahui wawasan kebangsaan, kemudian terkait dengan bagaimana untuk para kepala daerah ini dapat menyikapi setiap dinamika yang terjadi, terutama berkaitan dengan geopolitik yang dapat berpengaruh terhadap daerah-daerah yang ada di Indonesia. Tentunya dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi para kepala daerah, karena tadi kami juga sempat diajak begitu Diandra dan pemirsa oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya untuk melihat bagaimana situasi dari pembekalan di ruang-ruang kelas, yang mana kami memantau pada sore ini tadi pihak dari para kepala daerah ini membuat semacam seperti diskusi antar kelompok. Maka kami melihat begitu adanya interaksi yang baik antar kepala daerah, saling memberikan perspektif baik dari tiap-tiap daerah yang ada, dan juga memberikan kesempatan kepada para pemateri atau mentor yang ada di situ untuk memberikan konklusi dan juga memberikan solusi dari setiap permasalahan yang ada. Dan kami memantau juga tadi untuk jalannya pembekalan dari pagi hari hingga pada sore hari ini berjalan cukup baik, karena kami melihat juga antusias dari para kepala daerah cukup tinggi, dan kami memantau bahwa semua dalam kondisi baik dan sehat. Tadi juga pihak dari Wamendagri Bima Arya menyampaikan bahwa pada saat setelah selesai nanti untuk melaksanakan isoma, nanti akan dilanjutkan pada pukul 7 hingga pukul 9 malam untuk pembekalan berikutnya. Dalam hal ini merupakan pembekalan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyampaikan terkait bagaimana penataan anggaran daerah di tiap-tiap daerah, dan juga tentunya untuk pertumbuhan ekonomi di tiap daerah. Dan untuk penekanannya juga berkaitan bagaimana agar tiap daerah bisa mengefisiensikan anggarannya dan dapat meraup keuntungan meskipun adanya efisiensi anggaran di era pemerintahan pada saat ini. Diandra, kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak laporan Anda Kevin Pakan, selamat kembali bertugas. Sementara itu mengenai larangan kader PDIP ikut retret, Bupati Lebak Hasbi Jayabaya yang merupakan kader PD Perjuangan tetap mengikuti retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Dirinya tetap ikut meskipun mendapat instruksi penundaan ikut retret dari Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pembekalan berlangsung dan Mas juga dari kader PDIP. Ini apakah memang sudah izin dari Ketua Umum atau seperti apa sih, Mas? Saya sih berkoordinasi dengan DPC dan DPD partai. Kan harapannya, karena ini kan terkait sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, itu aja. Insya Allah ini kebaikan, saya rasa DPP partai pun akan memahami, dan beberapa kader PD Perjuangan juga ikut hadir di tempat ini untuk mengikuti pembekalan retreat ini. Ini kan memang sepanjang sejarah yang pertama kepala daerah dikumpulkan oleh Presiden dalam satu tempat untuk mengikuti retreat ini gitu. Sejauh ini ada berapa sih, Mas, yang sudah berada di Magelang ini untuk kader PDIP? Yang sudah saya ketemu sih 10 kader. Siapa aja, Mas? Dari Brebes, ada dari daerah-daerah lain. Silakan Mas nanti cari informasi sendiri. Tapi sebenarnya ada larangan nggak sih dari Ibu Ketua Umum? Instruksinya adalah untuk Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan akan memeriksa kebenaran informasi terkait dugaan pemecatan salah satu vokalis band Sukatani, Novi Citra Indriati, yang dikabarkan dipecat dari sekolah tempatnya mengajar. Hal ini disampaikan oleh Natalius Pigai melalui akun media sosial X miliknya. Pigai menyatakan saat ini Kementerian HAM tengah mengecek kebenaran informasi dugaan pemecatan vokalis band Sukatani, Novi Citra, sebagai guru.
Pigai menegaskan jika benar Novi dipecat karena menjadi vokalis Sukatani, dirinya akan menolak pemecatan tersebut guna memastikan perlindungan dan penghormatan HAM bagi Novi. Pigai juga mengatakan pihak Sukatani dan kepolisian sudah meminta maaf dan kepolisian menerima lagu tersebut sebagai kritikan atau masukan. Pigai juga mempersilahkan untuk melaporkan terkait pemecatan tersebut kepada kantor wilayah Jawa Tengah maupun langsung ke kantor pusat Kementerian Hak Asasi Manusia. Sebelumnya beredar kabar pemecatan vokalis grup band Sukatani Novi Citra dari pekerjaannya sebagai guru usai lagu yang mengkritik institusi Polri viral. Namun hingga saat ini belum diketahui pasti kebenarannya. Sukatani Band asal Purbalingga menarik lagu Bayar di semua platform usai videonya viral dan meminta maaf ke institusi Polri. Sementara itu, saat ini beredar kabar yang ramai di media sosial bahwa Novi Citra Indriati alias Twister Angel diduga dipecat dari pekerjaannya sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu imbas lagu viral yang mengkritik polisi tersebut. Hingga saat ini belum ada kepastian dan informasi resmi terkait pemecatan. Namun berdasarkan data di laman GTK Kemdikbud tercatat nama Novi Citra Indriati merupakan guru Sekolah Dasar Islam Terpadu di daerah Purwarejak, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah sejak 25 Juli 2023. Akan tetapi status data pokok pendidikan Novi tidak aktif sejak Kamis 13 Februari 2025. Sementara itu, 4 anggota polisi dari Direktorat Siber Polda Jawa Tengah diperiksa Propam Polri usai diduga menemui anggota grup band Sukatani. Sebelumnya, grup band Sukatani pemilik lagu Bayar yang liriknya mengkritik polisi telah meminta maaf dan menarik lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis tanggal 20 Februari 2025, perkenalkan saya Muhammad Sufa Alusti dengan nama panggung Electro Guys selaku gitaris. Dan saya Novi Citra Indriati, nama panggung Twister Angel selaku vokalis dari grup band Sukatani. Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar. Video klarifikasi personil band Sukatani yang berisi permohonan maaf kepada institusi kepolisian ramai di jagat maya. Sebelumnya Bapak Kapolri sudah selalu menyampaikan bahwasannya Polri itu menuju organisasi atau institusi yang sangat modern. Modern di sini adalah salah satu syaratnya adalah tidak anti kritik. Maka ada beberapa kegiatan-kegiatan setiap tahunnya. Kita ada stand up comedy, bagaimana dengan segmen-segmen komunitas-komunitas itu bisa memberikan masukan melalui kritik, misalnya stand up comedy. Begitu juga pada terdahulu juga kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti mural melalui seni, baik itu lukis, gambar, ya, itu memberikan juga kritik-kritik melalui segmennya. Terkait dengan seni musik, komunitas melalui institut musisi jalanan, ya, itu juga berpartisipasi, pernah kita lombakan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kritikan-kritikan kepada Polri itu melalui seni. Di sini saya ingin menjelaskan bahwasannya apa yang menjadi bagian kritik dan itu